di channel ini ya. Jangan lupa subscribe dan selalu tonton video-video pada channel ini. Oke, pada bab ini kita hari ini akan membahas tentang transistor ya. Jadi transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat. Jadi fungsinya bisa sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus, sebagai penyambung arus atau switching, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal. Jadi sangat banyak sekali ya fungsi dari transistor itu sendiri. Jadi nanti transistor nanti akan saya jelaskan secara umum. Dilihat dari fungsinya yang banyak, otomatis jenisnya nanti juga akan banyak ya teman-teman ya. Jadi transistor dapat berfungsi sebagai semacam keran listrik. Nah, ini cara kerja utamanya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi berfungsi sebagai keran listrik. Jadi dimana berdasarkan arus inputnya atau dengan tegangan inputnya. Jadi bisa dengan BJT atau dengan FET. Nah, memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listrik. Oke, nanti agar lebih jelasnya saya jelaskan pada suatu gambar ya. Oke, jadi umumnya transistor itu terdiri dari dua jenis, yaitu PNP dan NPN ya. Jadi transistor itu terdiri dari dua jenis, PNP atau NPN. Nah, kemudian di dalam PNP dan NPN ini konstruksinya seperti ini ya teman-teman. Jadi ada lapisan P berarti positif, negatif, positif. Kalau yang NPN negatif, positif, negatif. Nah, untuk gambar simbolnya ini ada emitter E, kolektor E, B-nya basis ya teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman lihat suatu komponen ada tulisnya ECB, ini berarti ada emitter, kolektor, basis. Kemudian ada NPN sama emitter, basis, kolektor. Jadi yang membedakan apa teman-teman? Jadi konstruksinya ya teman-teman yang membedakan. Kalau PNP terdiri dari lapisan P-nya 2, N-nya 1. Kalau NPN, N-nya 2, P-nya 1. Selain itu, jika kalian melihat, nah, arah arusnya ini juga bisa dilihat teman-teman ya. Kalau PNP dia dari emitter masuk keluar ke basis, kemudian keluar lagi ke kolektor. Sedangkan dari sini kebalikannya, dari kolektor masuk, nah terus ada basisnya masuk, terus keluar ke emitter. Nanti lebih mudahnya akan dijelaskan pada gambar. Jadi maaf ya, ada teman. Di sini merupakan bentuk-bentuk dari transistor ya teman-teman ya, sangat banyak sekali jenisnya. Ada yang kecil, terus ada yang seperti tabung, ada yang ini namanya transistor jengkol ya, jengkol yang besar ini. Kemudian ada seperti ini dan seperti ini, bentuknya seperti ini ya. Jadi teman-teman sebelum membeli transistor nanti juga jangan lupa membaca data sheetnya ya. Jadi untuk menentukan mana kaki emitter, basis, dan kolektor, jangan sampai terbalik untuk memasangnya. Jadi karena apa? Karena yang tengah ini belum tentu kakinya itu kaki basis ya teman-teman. Bisa basisnya nanti di pinggir kanan atau di pinggir. Jadi lebih enaknya itu melihat data sheet dari transistor itu sendiri biar lebih jelas. Oke, jadi jenis-jenis transistor ini secara materi semikonduktor. Jadi ini bahan yang digunakan pada transistor itu ada 3. Umumnya yang digunakan yaitu germanium, silikon, dan gallium arsenide. Jadi mempunyai fungsi dan keunggulan dan kelemahan masing-masing ya setiap bahannya teman-teman ya. Kemudian kemasan fisik ada yang drug hole metal, ada yang berbentuk metal atau besi, ada yang plastik, ada yang surface mount, ada yang berbentuk IC juga, dan lain-lain. Banyak sekali ya. Nah ini teman-teman, kemudian ada tipenya, ada UJT, BJT, GFET, IGNEF, IGBT, MOSFET, VMOSFET, MOSFET, dan SCR, serta pengembangan dari transistor yaitu IC dan lain-lain. Jadi
Untuk tipenya ini sangat banyak teman-teman ya. Setiap tipe itu memiliki fungsi utama masing-masing ya teman-teman, jangan lupa ya. Nah, untuk polaritasnya ada dua tadi, NPN sama PNP, atau divide nanti bisa dibilangnya N channel sama B channel. Sama saja teman-teman ya, hampir sama. Kalau yang NPN itu biasanya N channel, kalau yang PNP B channel. Kemudian berdasarkan maksimum kapasitas daya ada yang low power, ada yang medium power, ada high power. Jadi kalau digunakan untuk penguatan ada yang penguatan kecil, setengah, atau medium, kemudian ada yang high. Kemudian untuk maksimum frekuensi kerja, di frekuensi kerja ada yang low, medium, high frekuensi, RF transistor, microwave, dan lain sebagainya. Ini biasanya digunakan pada itu teman-teman, apa namanya, penyiarannya itu untuk menghasilkan frekuensi. Nah, untuk aplikasinya ini sangat banyak teman-teman ya. Biasanya yang sering kita jumpai digunakan pada amplifier, saklar juga bisa, general purpose, audio, tegangan tinggi, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung masuk ke cara pemasangannya teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah ada. Kita pakai tegangan sumber tegangan DC aja teman-teman ya, lebih mudah. Nanti di sini ada transistor NPN ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada transistor PNP. Jadi untuk cara pemasangan seperti ini teman-teman ya. Ini ada kaki kolektor, basis, yang ini emitter. Kalau di sini dia kebalik, katoda. Maaf teman-teman ya, saya naikkan biar ada perbedaan. Oke, di sini emitternya di atas, basisnya sama, di sini kolektor. Jadi untuk menandakan itu kaki emitter, kalau di simbolnya itu ada yang tanda panahnya teman-teman ya. Jadi kalau tanda panahnya keluar berarti dia NPN, kalau tandanya masuk emitternya berarti dia PNP. Oke, kita coba apply, kita buktikan. Nah, ini ada tegangannya, padahal ini sudah masuk teman-teman ya. Nah, ini saya sengaja kasih switch, jadi ini aliran ini tidak akan masuk teman-teman ya. Alirannya tidak akan mengalir, arusnya tidak akan mengalir teman-teman ya. Jadi karena tidak akan mengalir di sini, karena apa? Di sini ada gate atau gerbang. Nah, gerbang ini untuk membuka membutuhkan pemicu dari basis ini teman-teman ya. Di kaki basis ini perlu dipicu agar dibuka. Nah, dilihat nggak ada tegangannya, jadi nggak ada yang membukakan pintu lah istilahnya teman-teman, sehingga nggak ada arus yang mengalir. Nah, jadi ini tidak akan menyala. Jadi cara kerja utamanya itu seperti itu teman-teman ya. Jadi kita perlu memberikan tegangan pada gate ini teman-teman ya, pada kaki bis ini. Nah, tuh kan teman-teman bisa lihat. Jadi ketika ada tegangan pada tegangan bis ini, dia akan menyala lampunya. Arusnya pun akan mengalir. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita putus, dia juga akan mati. Nah, gate-nya nutup kembali. Kalau dikasih tegangan, gate-nya akan buka lagi. Kalau untuk tegangannya bebas teman-teman ya, pada umumnya harus di atas 0,7 volt. Jadi kalau ada 0,7 volt tegangannya sudah masuk ke kaki basis, berarti dia sudah bisa membuka gerbang pada transistor ini sehingga arusnya bisa mengalir. Itu teman-teman ya. Oke, kita coba pada rangkaian yang PNP ini teman-teman. Apakah dengan rangkaian sama ini nanti bisa menyalakan dari, atau arusnya bisa mengalir dan menyalakan LED ini ya teman-teman. Oke, ini sudah saya on kan teman-teman. Harusnya dia nyambung, tapi dia tidak menyambung ya. Berarti ini ada yang salah cara pemasangan. Jadi pemasangannya itu tidak sama ya antara NPN sama PNP. Terus agar dia biasa menyala, cara pemasangannya gimana Pak? Oke, kita stop dulu teman-teman ya. Nah, ini lihat, kita harus melihat tanda arah panahnya teman-teman ya. Jadi
kita pindahkan pada kaki. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi dia kolektor, dia dapat LED sama kayak di atas. Ini kita juga pindahkan teman-teman ya. Oke. Kita coba pindahkan, dapat langsung positif, agak ke bawah ya, maaf ya teman-teman ya. Oke. Oke, apakah langsung seperti ini bisa menyala Pak? Nah, dia nggak bisa nyala teman-teman. Jadi pada prinsipnya hampir sama. Nah, kaki ini harus mendapatkan tegangan teman-teman ya. Oke, kita coba. Oke, ini ya. Nah, dia bisa menyala teman-teman. Oke, jadi pada ini karena dia posisinya PNP ya teman-teman ya, ini ya PNP ini ya teman-teman ya. Kakinya ini yang base, dia harus dapat negatif ya teman-teman ya. Kalau dia dapat positif, dia nggak akan nyala teman-teman ya. Nah, coba saya cek ya. Oke, kita coba. Nah, dia nggak akan nyala kan teman-teman, karena dia dapat positif. Base-nya, kaki base-nya pada base ini dia dapat tegangan positif. Kenapa nggak bisa nyala? Karena di sini lapisan N. Jadi lapisan N itu harus mendapatkan negatif ya teman-teman ya. Sama halnya kayak ini. Coba kita lihat. Kalau kita dapatkan negatif, nah, apakah bisa nggak bisa. Jadi dia kebalikannya teman-teman. Karena di sini dia lapisan NPN. Jadi posisi di sini tuh lapisan P. Nah, lapisan P dia harus mendapatkan tegangan positif gitu ya teman-teman. Jadi di sini harus mendapatkan positif, terus yang di sini karena dia lapisan yang di tengah itu basisnya adalah PNPN, di sini PNP berarti di sini N, itu maka mendapatkan. Jadi dia cara pemasangannya seperti itu teman-teman ya, jangan sampai lupa. Oke, terima kasih telah menyaksikan channel ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan selalu tonton video-video yang saya. Oke, terima kasih.